Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya walaupun jam terakhir? Masih ya. Baik anak-anak, sebelum bisa mulai bimbingan kita hari ini, bisa presensi dulu ya. Ahmad Rizal Faik ada? Kenapa? Alam ada? Alfiana, Bagas, Wildan, Dava, Nilam, Samuel, Wildan, Yoga, Zawal. Oke, yang lain ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sering kita bicarakan. Siapa yang di sini tidak punya masalah? Ada ya, tadi semua punya Masalah. masalah itu setiap hari ada di sekeliling kita. Nah, maka dari itu karena semuanya punya masalah dan masalah ini tidak bisa kita hindari ya. Bu Nisa hari ini akan membahas tentang cara mengembangkan cara bagaimana kita bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, kalian sudah tahu belum? Belum ya? Sudah tahu belum cara menghadapi masalah yang tepat bagaimana? Belum. Biasanya kalau ada masalah gimana? Bersikap positif. Dimusyawarakan, pinter lagi, curhat, bagus, ada lagi ya, cerita ke teman terdekat, sahabat, boleh. Lalu ada cara lain, pernah yang kalau ada masalah itu cuma nangis di dalam kamar, ada nggak? Jadi pernah merasakan punya masalah sampai nangis, nggak bisa cerita ke siapapun, bingung cara menyelesaikan masalahnya. Ada yang seperti itu? Nah, supaya nanti kita semakin semangat lagi bisa akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompoknya yang kemarin sesuai yang sudah kita sepakati bersama minggu lalu ya. Kelompoknya kalian boleh pilih sendiri dan kelompoknya sudah diatur. Bisa bacakan kelompoknya. Jadi kemarin kalian sudah membuat kelompok sendiri. Yang pertama ada kelompoknya Ezan, Bagas, Bagus, Yoga, Adi, Rizal, sama Zamil. Terus yang kedua ada kelompoknya Kecebong, nih nggak tahu anggotanya siapa aja. Oh ini kece dan tidak sombong artinya, ini kreatif. Nadia, Laras, Elsa, Seza, Nilam, sama Alfi. Kemudian kelompok berikutnya Rafael, Farel, Reza, Yuan, Samuel, Java, sama Rengga. Kemudian Risa, Dina, Maya, Dita, Zawal, Alvan, sama Nabil. Terus kelompok 5 Bildan, Panji, Basit, Fahri, Tito, Alam, sama Buka. Itu kelompok yang terakhir. Jadi anak-anak tujuannya bimbingan kita hari ini adalah yang pertama kalian memahami pengertian bagaimana cara mengembangkan cara untuk menyelesaikan masalah menghadapi masalah dengan tepat. Nah, yang kedua nanti harapannya kalian bisa mengetahui manfaatnya dari mengembangkan cara ini apa untuk kehidupan kalian selanjutnya. Dan yang terakhir kalian akan belajar tentang bagaimana menerapkan tips-tips supaya kalian bisa mengembangkan cara menyelesaikan masalah dengan tepat, dengan baik tentunya ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kalau begitu kalian langsung duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa berikan tugasnya. Silakan duduk sesuai kelompok yang sudah bisa bilang tadi. Hafalkan ya Eza, sama Bagas, sama Bagus, Yoga. Lalu. Oke, anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Bu Misal akan membagikan kertas masalah. Nah, di sini masalahnya bermacam-macam, tetapi tetap seputar dengan tema kita hari ini. Langsung diambil ya kelompoknya Eza. Siapa akan Eza? Eza diambil. Terus ini cebok. Oke, Nadia, Nadia, Rafael, kelompoknya Rafael. Lisa mana Lisa?
kalau sudah Bu. Sudah. Ya. Lanjut bisa Oke, sudah semua ya? Sekarang tiba saatnya kalian presentasi. Nah, untuk kelompok pertama yang presentasi bisa untuk kelompoknya Zara aja. Silakan untuk kelompoknya Zara. Bagus dan bagus. Ya, teman-teman anak-anak jangan lupa siap-siap untuk pertanyaan untuk kelompoknya Zara. Di mana? Ya, di tengah Kayak goblok. Yang lain mendengarkan menyimak dan Dan 5 yang bisa kalian ambil. ceritanya dulu ya. Ceritanya itu banyak ya. Ceritanya bagus. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sakit dibujuk masalah. Orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mengambil segelas air, dicampurkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diakhirnya perlahan. Coba mengikuti dan menceritakan bagaimana rasanya. Dan Pak tua itu akhir sekali jawab sang tamu sambil mengucap sampai. Waktu itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan bersampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga dan seperti fatwa itu lalu kembali ke hutan segenggam garam ke arah telaga itu. Dalam sepotong kayu dibuatnya gelombang dengan menaduk-naduk dan terciptanya air mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat tamu itu selesai merebut air, Patwa berkata lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamunya. Apakah kamu merasakan jalan di telaga itu? Tanya Patwa lagi. Tidak, jawab siap muda. Jangan bijak, Patwa itu menepuk punggul siap muda. Dia lalu mengajaknya duduk berhadapan bersimpuh di samping telaga itu. Anak muda dengarlah, airnya itu adalah airnya segenggam garam. Kalau tidak bukan, juga dan rasa pahit itu adalah sama dan juga akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dan terjadi nanti. Kepahitan itu akan dijawabkan dari perasaan pertama segalanya. Itu semua akan tergantung dari aktivitas. Jadi saat kamu merasakan kepahitan akan sedang kegagalan dalam hidup, hanya akan satu hal yang bisa kamu lakukan. Rapatkanlah mudah-mudahan berdepan semuanya. Berdasarkan hal itu mengampuni semua kepahitan itu. Pak Tua itu kembali memberikan nasihat. Aku adalah wadah itu. Kalau dulu adalah tempat kamu melakukan kesalahan. Jadi saya berkata hatimu adalah baca laksana. Cek gila itu. Saya gila. Sebutkan 5 hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita di atas. 1.
Satu, jika merasakan kegagalan atau lainnya itu jangan berhati-hati. Buatlah sebuah langkah yang besar untuk menangguhnya supaya tidak dapat merasakannya karena luasnya telaga tersebut. Coba ceritakan sebuah masalah jika menurut orang yang punya percaya supaya hati terasa tenang dan lega. Ayat dalam kelas yang diberi barang atau lain dikatakan tuannya yang kecil. Dan ayat dalam beberapa wajan barang tidak akan merasa karena biasanya wanita dalam itu. Faedah kehidupan rasanya akan tetap sama, tetapi faedah akan terasa jika wanita dalam hati ini sedikit berpikir. Jika kamu merasakan kebaikan dalam hidup, lakukanlah kehadiranmu dan kesehatan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Satu kelompok per kelompok wajib bertanya ya. Satu orang perwakilan dalam kelompok wajib bertanya terhadap kelompok yang sedang berpresentasi di depan. Pertanyaannya bebas, masukan boleh, tanggapan boleh, saran boleh, pertanyaan juga boleh. Bebas ya. Silakan kelompok siapa dulu yang mau bertanya atau memberi saran terkait cerita tadi. Paham tidak tadi ceritanya? Ceritanya tadi kan tentang anak kerja yang sedang ada masalah. Kemudian dia datang ke Pak Tua kan ya? Sama Pak Tua dikasih apa? Dikasih minum dengan diberikan satu sendok garam. Kemudian diaduk dan disuruh minum. Kalau kalian ada masalah, kemudian kalian disuruh minum 1 gelas air isinya garam, rasanya gimana? Asin. Kemudian tadi anak itu diajak ke telaga. Di telaga, Pak Tua tadi juga kembali memberikan 1 sendok garam ke telaga itu, kemudian diaduk. Nah, si anak muda diminta untuk minum air dari telaga itu dan merasakannya gimana? Telaga dikasih air 1 sendok. Kemudian diaduk telaga ya, bukan 1 gelas air. Kemudian ya danau. Kemudian diminum airnya dan si anak muda tadi berkata gimana? Rasakan asin enggak? Tidak. Dia merasakan segar, segar Pak. Nah, ada rasanya asin meskipun dikasih 1 sendok garam. Nah, begitu juga masalah. Masalah itu sama dengan 1 sendok garam. Tergantung hati kalian itu seluas 1 gelas, seluas telaga atau seluas 1 gelas air yang kecil tadi. Kalau 1 gelas hati kalian seperti 1 gelas kecil air, berarti 1 sendok garam aja kalian sudah merasa asin. Kalau hatinya seluas telaga walaupun dikasih 1 air dan garam, insya Allah juga tidak akan merasa asin. Nah, silakan sekarang kalau ada pertanyaan. Nah, siapa yang ingin bertanya masing-masing kelompok 1 pertanyaan atau 1 masukan? Ya, silakan kelompoknya siapa dulu? Oke, silakan kelompoknya Seza ya. Seza silakan. Bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah? Silakan kelompok bisa menjawab atau diskusi dulu. Saya tadi. Menceritakan sebuah masalah pada seseorang yang dipercaya. Ya. Lalu ada lagi? Ya. Jadi caranya adalah menceritakan masalahnya dengan orang yang dipercaya. Gimana sih? Saya sudah puas? Sudah. Kelompok lain? Oke, silakan Asma. Apa tips yang bisa kita lakukan supaya tidak menyerah dalam menghadapi masalah? Ya, tips-tips apa yang bisa dilakukan kelompok? Tips. Jika kamu merasakan kepahitan dalam hidup, silakan
lapangkanlah hatimu dan keluarkanlah. Jadi diminta melapang dada dan meluaskan hati. Gimana Jerudin? Puas? Oke. Selanjutnya siapa? Kelompok nyala. Ingin memberi pertanyaan atau masukan? Ya, kelompok nyala. Ya silakan. Sama berdiri ya. Biar jelas memberikan masukan ini. Yang berdiri saya berdiri sama yang keras ya biar teman-teman ya. Ya, fokus sekali kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar dalam menyelesaikan masalah. Bagus ya kelompoknya, good job. Selanjutnya, oh iya Rafael angkat tangan. Silakan Rafael. Hikmah yang bisa diambil menurut kelompok kami yaitu masalah harus dihadapi dan kita harus menerima dengan ikhlas dan mata menyerah. Oke, bagus ya kalau ada masalah kita harus bisa menerima. Kita ikhlas, lapang dada dan kita jangan menyerah. Masalah itu harus dihadapi, bukan dengan lari. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Eza, Bagas, bagus dan teman-teman. Kita kelas bersama teman-teman sudah Pada kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak, sekarang kan kalau sudah mendengarkan presentasi dari kelompok Eza. Iya Gus. Hah? Jalan. Tugas berikutnya adalah membuat list atau daftar tips-tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghadapi masalah itu dengan tepat. Nah, nanti satu anak boleh maju ya, satu dua anak per kelompok boleh maju, atau semua Iyalah. yang punya ide boleh maju. Betul. Sik. Sik.
Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti Rafael mau maju. Ada empat, kurang satu lagi ya. Satu lagi siapa yang mau maju? Ya, ya, boleh. Silakan. Goyang guys. Oke, anak-anak ada 5 ya. Sudah ada 5. Masing-masing perwakilan kelompok sudah maju. Yang pertama tipsnya ya dengan kepala dingin. Berarti nggak boleh dengan kepala panas. Jadi nggak boleh marah-marah ya. Nggak boleh emosi. Thomas Shelby, Bu. Ya. Bagus. Kemudian di lapang dada, berjiwa besar dan ikhlas. Dia kalau ada masalah itu sedikit-sedikit tidak frustasi. Kalau orang bisa menerima keadaan, dia bisa menerima frustasi. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan bicarakan dengan baik, pintar, bagus. Jadi nggak kesusu, labrak-labrak temannya karena marah temannya. Menerima dengan ikhlas dan pantang menyerah. Ya, masalah itu harus dihadapi. Kemudian menyelesaikan masalah dengan sabar. Ya, bagus. Dengan ikhlas ya. Ada lagi yang saya tambahkan mungkin? Ya, boleh. Berpikir ya, ya. Pasal. Ceritakan masalah. Ya, orang yang dipercaya ya, orang yang dipercaya itu boleh teman, orang tua, saudara. Cepet ya. Oke. Kalau ada masalah, berarti harus dihadapi dengan lapang dada. Biasanya apa? Pulang senyum. Iya. Ini ya. Jangan cemburu terus. Terus lagi lakukan hal yang bisa meredakan emosi. Iya, bagus kita jadi cari pelampiasan yang positif ya. Ya. Jangan lupa latihan saya apa? Ya, boleh ya. Cari kegiatan yang positif sampai kita itu lupa dengan masalah. Tapi jangan lupa masalahnya diselesaikan. Terus ya. Jadi siapa hari ini yang bisa menyumbangkan kegiatan kita hari ini? Pelajaran yang bisa diambil apa? Ya, percaya diri dalam menghadapi masalah. Terus siapa lagi? Ya, menyelesaikan masalah dengan tepat. Ada lagi? Tidak marah-marah. Terus ada lagi? Berpikir positif ya, nggak boleh. Apa lagi? Alam apa alam? Yang bisa kita ambil pelajaran kita hari ini? Ya, silakan apa? Ya, Dalam setiap masalah pasti ada jalannya dan harus dihadapi. Ya,